Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di dunia ini satu manusia pun yang ingin menjadi orang yang celaka. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang mau menjadi orang yang sengsara di dunia ataupun di akhirat. Setiap kita pasti ingin menjadi orang-orang yang beruntung, sa'adatun, bahagia fid dunya, di dunia, wa sa'adatun fil akhirah, dan bahagia di akhirat tentunya. Maka saya ingin berbagi langkah, berbagi tips bagaimana setiap kita ini bisa meraih kesuksesan. Salamatun minad dunya hatal akhirah. Kita bisa selamat daripada dunia sampai di akhirat. Selamat daripada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Selamat daripada makayidis syayatin, tipu daya syaitan yang senantiasa akan menggoda kita. Maka yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita, saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, minimal ada 5 perkara, khamsatu tazkiyah, 5 pensucian di dalam kehidupan kita ini sebagai orang-orang yang beriman. Ada 5 perkara yang harus senantiasa kita bersihkan dalam rangka agar kita bisa mendapatkan keselamatan di dunia sampai di akhirat nanti. Yang pertama, perkara yang harus kita sucikan, khamsatu tazkiyah, 5 pensucian ini. Yang pertama adalah tazkiyatur ruh, sucikan ruh kita. Kemudian yang kedua, tazkiyatul ibadati, sucikan amal ibadah kita. Kemudian yang ketiga, tazkiyatul amwal, sucikan harta benda kita. Kemudian tazkiyatul fikrah, sucikan fikir kita, sucikan pola pikir kita. Kemudian yang kelima, tazkiyatun nafs, sucikan nafsu kita. 5 ini saudaraku pemirsa senantiasa harus kita usahakan, senantiasa kita sucikan di dalam kehidupan kita. Ruh kita usahakan senantiasa suci di hadapan Allah. Ibadah kita sucikan. Harta benda kita sucikan. Pola pikir kita sucikan. Kemudian nafsu kita juga senantiasa kita sucikan. Ruh kita sucikan daripada apa, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Tentu di dalam satu keterangan di dalam kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Al-Imam Al-Qushairi mengatakan, innal insana huwa ar-ruh wal jasad. Sesungguhnya manusia itu adalah terdiri daripada ruh dan jasad. Ada ruhani, ada jasmani. Yang dua-duanya ini punya hak yang harus kita tunaikan yang seimbang. Jasmani perlu disucikan dan ruhani juga perlu disucikan. Ruhani kita sucikan daripada min jami'iz dzunubi wal ma'as, daripada dosa dan kesalahan. Daripada penyakit-penyakit dari ada di dalam roh kita. An jami'ir radha'ili wasyawaib, daripada penyakit-penyakit ruh. Kariyai sebagaimana riya, kal ujub sebagaimana ujub, ketakabburi atau sebagaimana kesombongan. Pastikan roh kita yang pertama adalah suci. Suci daripada dosa, suci daripada penyakit-penyakit ruh yang ada di dalam roh kita, jiwa kita. Kemudian yang kedua, tazkiyatul ibadati. Pastikan setiap perbuatan kita, amal ibadah kita, perbuatan kita, perkataan kita ini suci daripada perkara-perkara yang merusak amal ibadah kita. Karyai sebagaimana riya, keinginan dipuji oleh orang, keinginan sesuatu yang selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pastikan setiap perbuatan kita, amal ibadah kita, perkataan kita, semuanya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, tazkiyatul amwal, harta benda kita. Kita pastikan suci. Pastikan suci dari pertama adalah harta yang kita miliki, yang kita usahakan, dia adalah bersih daripada perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Secara zatnya, secara fisiknya,
antolabih, atau daripada segi daripada cara mendapatkannya. Pastikan harta yang kita bawa ke rumah kita, yang kita berikan untuk nafkah keluarga kita, anak istri kita, adalah rizki yang halal indallahi, halal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selain ia suci daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan harta kita sudah kita keluarkan daripada orang-orang yang berhak untuk memilikinya. Ada hak daripada orang-orang yang fakir, ada hak orang-orang yang miskin. Maka harta harus kita zakatkan, harta kemudian kita juga sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tazkiyatul fikrah, sucikan pola pikir kita, sucikan cara pandang kita, jauhkan daripada berprasangka yang tidak baik, jauhkan daripada bersuudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada diri sendiri, berburuk sangka kepada saudara, sesama muslim, sesama manusia. Kalau kita masih sering berburuk sangka, kalau pola pikir kita tidak jernih, tidak bersih, maka sulit kita untuk menjadi orang yang bersih di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para pemirsa, pastikan nafsu kita adalah nafsu yang tertarbiyah, nafsu yang disucikan, nafsu yang hanya mengajak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 ini hadirin, kalau 5 hal ini, khamsatu khisal, 5 perkara ini senantiasa kita sucikan dalam kehidupan kita, insya Allah Allah akan senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita. Allah akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita. Insya Allah Allah akan senantiasa memberikan maunahnya kepada kita. Insya Allah kita akan menjadi orang selamat, orang yang diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada dunia hattal akhirah, sampai kepada kehidupan akhirat. Pastikan kita adalah orang-orang yang senantiasa mensucikan ruh, mensucikan jiwa, senantiasa mensucikan amal ibadah, orang yang senantiasa mensucikan harta benda, orang yang senantiasa mensucikan pola pikir, cara pandang, dan orang yang senantiasa mensucikan nafsu. 5 perkara ini, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, intinya penyampaian kami, saya ingin berbagi kebaikan, berbagi wasiat. Pastikan kita menjadi orang yang diridhoi oleh Allah dengan melakukan 5 khutuwah, 5 langkah, 5 khamsatu tazkiyah, 5 pensucian ini di dalam kehidupan kita. Pastikan kita adalah orang-orang yang mensucikan ruh daripada dosa, daripada penyakit-penyakit yang menggerogoti ruh kita. Pastikan ruh kita bersih daripada dosa, biaksaril istighfar, dengan memperbanyak istighfar, bitaubatin nasuh, dengan taubat yang benar. Pastikan amal ibadah kita, baik ibadah yang sifatnya harta benda ataupun ibadah yang sifatnya perkataan, al-watan a'dha'ul jawarih, anggota badan kita, pastikan semuanya adalah karena Allah, untuk Allah, dan semata karena keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, pastikan harta yang kita miliki, harta yang kita punya, harta yang kita kumpulkan sampai detik saat ini, itu adalah harta yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada sedikit pun keharaman di dalamnya, tidak ada subhat di dalamnya. Pastikan harta yang kita miliki adalah harta yang sudah kita sedekahkan, yang sudah sebagiannya sudah kita keluarkan zakatnya dengan kebaikan. Tidak memandang orang lain dengan pandangan yang buruk, tetapi memandang sesama umat Islam ini dengan pandangan senantiasa berhusnudzon, berbaik sangka. Sucikan nafsu kita. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang senantiasa mensucikan jiwanya, mensucikan nafsunya, mensucikan ruhnya, dan sangat merugi bagi orang-orang yang senantiasa mengotori jiwanya, mengotori ruhnya dengan apa? Dengan dosa, dengan kemaksiatan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah berikan hidayah kepada kita. Kami sampaikan, dan ini mudah-mudahan menjadi bukti bahwa kami telah tawassau bil haq wa tawassau bis sabr. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.